Perkenalkan, nama saya Nasara Putri Tarmizi dari Gugus Depan Al-Ansar 07409 07410 Pangkalan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Tidore, Kepulauan. Pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Namo Baikole. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di sebuah dataran rendah Wonge Kufu Sirongo, terdapat perkampungan besar bernama Gonyili yang dipimpin seorang kapita bernama Mahasari. Di masa kepemimpinannya, perkampungan itu berada pada era keemasan. Rakyat hidup dengan damai dan sejahtera, tak ada perang. Semua orang yang hidup pada masa itu seakan berada dalam satu rasa. Mereka saling membantu satu sama lain. Bila ada permasalahan, selalu diurung rembuk, lalu bersama-sama mencari jalan keluar. Perkampungan juga aman dari mara bahaya. Setiap sudut-sudut kampung dijaga anak-anak muda yang ditugasi khusus untuk menjaga keamanan. Mereka diupah dan diberi kehidupan yang layak oleh Kapita Mahasari. Di perkampungan itu terdapat 7 kampung. Masing-masing kampung dipimpin oleh seorang Mahimo. Mahimo dalam bahasa Tidore berarti ketua. Mereka bertanggung jawab langsung pada Kapita Mahasari. Pada setiap purnama ketiga setiap tahunnya, mereka mengadakan pertemuan membahas mengenai keadaan kampung. Disitulah kebijakan-kebijakan Kapita Mahasari diumumkan, lalu para Mahimo kembali ke kampung untuk menyampaikan kembali kebijakan-kebijakan tersebut pada masing-masing warganya. Salah satu kebijakan penting yang membuat Gonyili tumbuh pesat adalah pemberian tanah pada warga daerah lain yang ingin menetap di Gonyili. Bukan cuma itu, penamaan tempat yang diberikan juga sesuai dengan daerah asal mereka. Seperti Nyihamara untuk para pedagang dari Pulau Mara atau Makeang, Rai Kopi untuk etnis campuran yang memiliki keahlian membuat bubuk kopi. Orang-orang Cina diberikan tanah dan dibangun kelenteng di sebuah bukit. Orang-orang Cina banyak memesan lidi yang terbuat dari urat daun enau pada warga sekitar bukit. Dan warga berbondong-bondong mengantarkan pesanan lidi. Maka, Kapita Mahasari menamai bukit tersebut bernama Kotamu atau Antar Lidi. Kapita Mahasari sangat cerdas mengelola pemerintahannya. Ia tenang dan berwibawa. Setiap masalah yang dihadapi diputuskan dengan bijak dan jarang melibatkan emosi. Selain punya pemikiran yang cerdas, ia juga memiliki sifat welas asih atau duka serasai pada warganya. Ia tak segan-segan membantu warga yang kesusahan, kelaparan, dan kesakitan. Ia keluar masuk perkampungan untuk mencari tahu kesulitan yang dihadapi warga serta kebijakan yang dijalankan oleh para Mahimo. Pada saat keluar masuk kampung itulah, konon ia menemukan sebuah kejadian yang kelak membantu jalan hidupnya. Pada suatu hari, ia yang berpangkat raja bertemu dengan seorang tua renta. Lelaki tua itu tersesat jalan di hutan. Dengan berjalan tertatih-tatih, si tua renta itu seperti berkeluh kesah tentang jalan pulangnya. Mendengar itu, Kapita Mahasari mendekati lalu menanyakan pada sang tua itu. Dia menceritakan bila dia tersesat jalan di hutan setelah pulang dari kebun. Kapita Mahasari memutuskan untuk menggendongnya karena hari sudah mendekati malam. Kapita Mahasari menggendongnya sambil berlari-lari hingga sampai ke gubuk orang tua itu. Ternyata ada warga kampung yang melihat kejadian tersebut lalu menceritakan pada seisi kampung. Namanya pun tersohor, ia dipuji dan dielulukan banyak orang, baik kawan maupun lawan yang segani dengannya.
Namun, di tengah banjir pujian tersebut, hatinya gundah gulana lantaran ia dan istrinya belum saja dikaruniai anak. Karena sang istri lumpuh setelah melakukan perkawinan. Padahal sudah berbagai hal dilakukan, termasuk menjalankan ritual yang diberikan oleh para dukun sakti. Tapi tak ada yang dapat mengobatinya. Kapita Mahasari mengungkapkan kegundahannya pada sang istri. Dinda, sudah 11 tahun kita hidup bersama, tapi kata Kapita Mahasari suatu ketika pada istrinya Gumira. Gumira adalah anak Kapita berkampung tetangga. Mahasari menikahinya setelah menang sayembara. Akan tetapi, ada yang tidak suka dengan kemenangan tersebut sehingga sengaja melumpuhkan Gumira. Gumira menarik napas dalam. Ia menatap lekat mata suaminya. Ya Kanda, sudah berbagai cara kita lakukan untuk dapat mengobati sakit Dinda agar bisa mendapatkan keturunan. Tapi Tuhan belum juga kabulkan. Jawab Gumira sedih. Kanda berpikir, Kanda harus menggelar sayembara. Maksud Kanda? Sayembara untuk para dukun, orang-orang sakti dan paranormal. Apa bisa Kanda? Kita harus coba Dinda. Gumira terdiam. Ia paham sekali hasrat suaminya untuk memiliki keturunan sangat besar. Maka ia lebih memilih diam. Maka pada hari itu juga seluruh prajurit Gonyili dikerahkan untuk menyampaikan pengumuman sayembara ke seluruh penjuru negeri. Sayembara bagi siapa yang bisa menyembuhkan sakit Boki Gumira dalam waktu singkat, maka akan diberikan tanah, prajurit, dan pelayan. Tertanda Kapita Mahasari. Setelah mendengar sayembara itu, berdatanglah para jawara ke alun-alun istana Kapita. Setiap peserta sayembara diberikan waktu selama 1 jam untuk membuktikan kehebatannya. Pada hari itu, warga Gonyili berharap-harap cemas. Mereka turut berdoa agar Boki Gumira diberikan kesembuhan. Akan tetapi, sudah ratusan jawara pengobatan mulai mencoba, tapi tak ada yang dapat memberikan perubahan yang berarti. Pada hari kedua sayembara, tampil seorang pemuda tampan bernama Bai. Warna kulitnya putih bersih, tubuhnya dibalut jubah hitam. Dengan tegap, berjalan menuju singgasana Boki Gumira. Di tangannya terdapat seruas bambu kuning dengan ujung runcing. Dengan setengah jongkok, Bai memulai pengobatannya. Mulutnya didekatkan ke rongga bambu. Matanya terpejam. Tak beberapa lama kemudian, tubuh tegapnya gemetar hebat. Tercetus dari bibirnya suara yang membahana. Cosimo Tamagacole Matiti, Fugo, Fugo Rang Mawiji Maduka, leluhur kaki bukit, tampak dan obati sakit ini. Tiba-tiba, asap putih keluar dari ruas bambu kuning, lalu menyelubungi tubuh Boki Gumira. Wanita muda itu menjerit kesakitan. Melihat itu, warga, peserta sayembara, serta prajurit Gonyili menjadi tegak. Sedangkan pemuda bernama Bai jatuh tersungkur. Berangsur-angsur, asap putih itu pun memudar. Ajaibnya, Boki Gumira langsung berdiri dari singgasananya. Melihat itu, Kapita Mahasari refleks mendekati istrinya. Bersamaan dengan itu, berkelebatlah 6 bayangan hitam menuju singgasana. Akan tetapi, belum mencapai sasaran. Bai yang telah dirasuki oleh arwah leluhurnya menjelma menjadi seekor burung kecil berwarna hitam putih menghalangi bayangan itu. Merasa serangannya dihalangi, ke-6 bayangan ini menyatukan diri sehingga berubah wujud menjadi sesosok makhluk
makhluk menyeramkan. Kau lagi, kau selalu menghalangi jalanku. Dengan nada penuh amarah. Ya, aku, sampai kapanpun, aku akan menjadi penghalangmu. Tanda sebaik. Akan kubunuh kau. Tunggu pembalasan dariku. Kata makhluk menyeramkan itu frustasi, lalu melenting ke atas dan menghilang begitu saja. Melihat itu, Kapita Mahasari mendekati burung jelmaan pemuda baik. Wahai anak muda, kembali ke wujud aslimu agar aku bisa tunaikan janjiku, kata Kapita Mahasari. Mendengar itu, burung kecil itu pun mengepakkan kedua sayapnya. Terima kasih Tuan, ini adalah wujud asliku dan aku tidak inginkan apapun. Aku hanya membalas jasa Tuan beberapa tahun lalu yang telah menggendongku hingga ke gubuk, kata sang burung. Kapita Mahasari jadi teringat akan peristiwa itu. Jika itu tugasmu, maka penuhilah permintaanku, wahai penghuni lembaga Cole, pinta Kapita Mahasari. Apa yang kau inginkan, Tuan? Tanya bayi. Buatlah sarang di dekat pekarangan rumah warga, hinggaplah kemana kau suka, dan engkau kuberikan nama Bayi Kole, yang berarti bayi dari lembah rumpun teki. Burung kecil itu pun memenuhi permintaan Kapita Mahasari. Lalu sejak saat itu, mereka hidup berdampingan dengan manusia dan berkembang biak memenuhi pekarangan rumah. Dan cerita pun selesai. Teman-teman, pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini adalah apa yang kita tuai, itulah yang kita dapat. Leo-leo tomakaha, si bubu bosa sewohe wange, nage amna palihara, yo uto jadi kajoro. Tanaman yang kita tanam, pasti akan kita petik hasilnya. Syukur dofu-dofu billahi taufiq wal hidayah.